Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi bersama saya Juna. Dan saya Yuna. Di video kali ini kita akan membahas kegiatan prakuliah PSPP Penerbangan. KPK atau kegiatan prakuliah PSPP Penerbangan adalah rangkaian acara yang diikuti para siswa-siswi sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. KPK PSPP Penerbangan terdiri dari berbagai rangkaian acara antara lain. Di hari pertama adalah pemberkasan. Di kesempatan kali ini para siswa-siswi PSPP mengumpulkan berbagai berkas administrasi dalam proses daftar ulang seperti surat izin orang tua, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, bukti pembayaran perkuliahan, dan berkas lain. Selain pengumpulan berkas, para siswa-siswi juga mengukur tinggi badan serta menimbang berat badannya. Tak lupa setelahnya, siswa-siswi mengikuti tes buta warna dan cek ukuran sepatu yang akan digunakan saat perkuliahan. Di hari kedua adalah medical check-up dan tes pantauan. Pada hari kedua ini, seluruh siswa-siswi PSPP wajib melakukan medical check-up, yakni berupa pengambilan sampel darah. Di mana sampel darah tersebut akan diuji kandungannya apakah terdapat penyakit menular seperti hepatitis, AIDS, dan lain sebagainya. Medical check-up menjadi penting, mengingat tubuh yang sehat dan terbebas dari penyakit menular adalah syarat mutlak bagi siswa yang ingin berkarir di dunia penerbangan. Selain medical check-up juga dilangsungkan tes penentuan awal atau sering disebut tes pantauan. Tes pantauan ini berfungsi untuk mengetahui apakah siswa secara fisik mengalami penyakit seperti kaki O atau kaki X, tulang punggungnya lurus atau mengalami penyakit skoliosis maupun penyakit kifosis, yang terkadang tidak disadari oleh para siswa. Di hari ketiga adalah orientasi. Nah, setelah 2 hari sebelumnya disibukkan dengan hal administratif dan berbagai tes kesehatan. Kini di hari ketiga kegiatan prakuliah, siswa-siswi PSPP sedikit lebih rileks dengan mengikuti kegiatan orientasi kampus. Dalam acara orientasi kali ini, para siswa-siswi PSPP sebelumnya mendapat sambutan dari Direktur PSPP, Hajah Maya Agustia Sari SE di kelas. Selanjutnya para siswa-siswi PSPP diarahkan keluar menuju lapangan. Di lapangan para siswa-siswi berjejer membentuk lingkaran besar, lalu setelah itu dipecah menjadi lingkaran kecil berisikan 4 orang. Di kelompok kecil ini masing-masing siswa diwajibkan menghafal nama teman di kelompoknya. Setelah itu, kelompok kecil yang berisikan 4 orang ini harus mencari teman lagi untuk membentuk lingkaran sedang yang berisikan 8 orang. Setelah seru-seruan dan rebut-rebutan mencari anggota kelompok, barulah kelompok yang berisikan 8 orang ini diadu kekompakannya dengan kelompok lain dalam permainan. Permainannya terdiri dari pindah sarung, lomba karet. Tujuan dari orientasi adalah mempererat hubungan antar siswa untuk saling mengenal teman-temannya dari jurusan lain. Lanjut di hari keempat adalah pembagian perlengkapan. Pada kesempatan kali ini, para siswa-siswi PSPP mulai mendapatkan perlengkapan yang akan dibutuhkan selama 6 bulan masa perkuliahan. Adapun beberapa perlengkapan yang dibagikan antara lain buku panduan siswa, seragam perkuliahan, koper yang di dalamnya terdapat travel bag dan asuransi, sepatu, 1 set alat make up, modul pembelajaran, dan tab Android. Terkhusus tab Android, terdapat aplikasi khusus yang sudah terintegrasi dengan bursa kerja di dunia penerbangan. Di aplikasi tersebut para siswa akan mendapat informasi penawaran kerja di dunia penerbangan. Di hari kelima adalah makeover.
Pada hari kelima ini, para siswa-siswi mendapatkan pelatihan dasar seputar makeover. Kemampuan makeover diperlukan untuk menjaga performa tetap good looking. Para siswa dituntut untuk bisa bermakeup maupun menjaga perawatan kulit supaya tidak tampil kucel dan degil. Karena pekerjaan di bandara dan maskapai, siswa akan berinteraksi dengan banyak orang. Pasti sedap di mata kan kalau kita sebagai penumpang melihat para petugas bandara dan pramugarinya cakep-cakep. Dijamin deh, perjalanan di pesawat apalagi waktu menunggu pesawat landing gak akan kerasa lama, hehehe. Heh Juna, fokus ke konten. Oke, lanjut. Di hari ke-6 adalah sosialisasi. Nah, pada kesempatan kali ini, siswa-siswi PSPP berada di ruang kelas masing-masing dan akan mendapatkan sosialisasi yang berkaitan dengan dunia perkuliahan. Pada kesempatan pertama adalah sosialisasi dari PT Kidora Mandiri Investama. PT Kidora adalah bagian dari Mandiri Investama Group, induk usaha dari PSPP Penerbangan. PT Kidora bergerak di bidang outsourcing atau penyedia tenaga kerja bagi bandara-bandara di Indonesia. Berada satu payung grup usaha dengan PSPP, PT Kidora tentu lebih memprioritaskan siswa-siswi lulusan PSPP penerbangan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Saat ini PT Kidora menghandle ketenaga kerjaan di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, dan Bandara Raden Inten Lampung. Tidak mengherankan bila persentase lulusan PSPP penerbangan yang bekerja di bandara dan maskapai tergolong tinggi, bila dibandingkan dengan sekolah penerbangan lain. Setelah PT Kidora, selanjutnya adalah PT Abetama Mandiri Investama. Masih sama seperti PT Kidora, PT Abetama juga masih satu payung usaha dengan PSPP penerbangan. Namun perbedaannya adalah, Abetama bergerak di bidang wisata, tour and travel. Nah, kaitannya dengan PSPP, Abetama membantu dalam proses berlangsungnya kegiatan praktik terbang para siswa PSPP, yang biasanya berlangsung di tengah KBM. Oke, kita lanjut di hari ke-7, yakni sesi pemotretan. Nah, di hari terakhir ini, siswa-siswi PSPP sebelum pemotretan, diwajibkan untuk berdandan dulu nih gengs. Karena hasil jepretan kamera ini nantinya akan digunakan sebagai file pas foto pada ijazah dan kurikulum vitae para siswa. 1, 2, 3, jepret jepret jepret. Aduh, Juna, kamu mau jadi tukang fotonya ya? Hehe, iya, tahu aja. Nah, sobat penerbangan, itulah rangkaian kegiatan prakuliah PSPP penerbangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like bila suka, dan subscribe jika mau. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.